Tensi ketegangan yang semakin meningkat tentunya juga membuat Fatin, Novita, dan New Dimension dilanda stres. Untungnya sebelum gala show sekalipun harus melewatkan kesempatan untuk mendapatkan materi yang berlimpah. Sebenarnya saya banyak panggilan untuk talk show di luar ya, tanggal 28, lalu tanggal 8 Juni ini ya akhirnya mereka mengerti saya tidak bisa hadir. Allah ternyata sudah memiliki rencana yang indah untuk Pipi dan keluarga. Bahkan pembangunan pesantren yang nyaris mustahil setelah Uje meninggal dunia, kini justru semakin terbuka jalannya. Ya, ternyata banyak yang mau mendukung cita-cita almarhum dan mendonasikan uang mereka. Tidak cuma kalangan berduit saja. Band X River ini salah satu contohnya. Mereka dengan sukarela menggelar aksi panggung hanya demi mengumpulkan sumbangan untuk membantu pembangunan pesantren Uje. Kebetulan almarhum itu buat kami ini sosok inspirasi lah. Jadi saya minta tolong diterima ala kadarnya dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya itu diberi kekuatan gitu. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Terima kasih banyak. Udah biarin ntar dulu. Begitu simpatinya Mbak Uje. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat keberkahannya dari Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Almarhum itu kalau kita lagi weekend suka jalan naik motor, terus suka ya kadang nongkrong dengan mereka iseng-iseng gitu kan. Beliau itu kan luar biasa, tidak pernah membedakan, tidak pernah merasa dirinya sebagai ustadz. Jadi memang pengen mereka juga berbaur sama mereka gitu. Selain ingin melanjutkan perjuangan almarhum membangun pesantren, Pipi juga telah merampungkan sebuah buku yang berisi tulisan-tulisan Uje selama hidupnya. Buku yang awalnya diperuntukkan sebagai kado ulang tahun Uje yang ke-40 akhirnya diterbitkan. Sebelum meninggal, almarhum sempat berpesan, sebagian dari hasil penjualan buku tersebut akan disumbangkan untuk anak yatim. Pertama memang menjadi kado buat saya, hanya cetak satu. Waktu itu tampilannya nggak seperti ini. Nggak tahu buku itu kemana. Kayaknya ada yang ambil, ada yang minjem. Jadi satu buku saya jadikan kado buat beliau, terus beliau baca, beliau revisi, beliau lihat dulu sebelum diperbanyak. Lalu beliau bilang, ya sudah diperbanyak saja, nanti uangnya dari penjualan buku itu untuk anak-anak yatim. Itu sih amanahnya beliau. Besok malam, siapa yang lolos ke babak Grand Final X Factor Indonesia akan diputuskan. Fatin, Novita, atau New Dimension? Seperti apa beratnya beban psikologis yang harus ditanggung oleh ketiga finalis ini? Jantung ketiga finalis X Factor Indonesia berdegup semakin kencang. Fatin, Novita Dewi, dan New Dimension tentunya sedang harap-harap cemas. Pasalnya besok, mereka harus bersaing untuk memperebutkan posisi di Grand Final. Satu kontestan akan terdepak. Bisa Fatin, bisa Novita Dewi, dan bisa juga New Dimension. Berbagai cara dilakukan agar bisa lebih rileks, sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Fatin misalnya, di tengah-tengah kesibukan memoles teknik vokal dan koreografi, Fatin ternyata suka menyibukkan diri menggambar tokoh anime kartun Jepang untuk membuat suasana hatinya santai. Hai, ini aku Fatin. Selama karantina, aku kalau lagi bosan suka gambar-gambar gitu deh. Mau lihat gak? Sini. Sebagai amatir, take a look. Semua aku amatir banget ya. Mau banget kalau belum bagus, tapi berusaha. Dan sekarang udah lama gak gambar sih, sejak karantina cuman kalau lagi free time aja.
Berbeda dengan Fatin, New Dimension justru lebih banyak bercanda ria untuk mengurangi ketegangan. 4 bulan dipersatukan dalam kelompok New Dimension, Rian, El, Bagus, dan Romi tampak kian akrab satu sama lain. Kita kembali lagi di video diary New Dimension. Sekarang anggota kita tinggal 3 orang. Satu udah eliminasi. Yang Bang Romi udah eliminasi. Loh, oh ada lagi. Loh. Sementara itu, Novita Dewi lebih suka bercerita seputar masa kecilnya dulu. Novita mengaku kalau masih bayi berusia 2 bulan, ia sempat kehilangan suara hingga usianya 6 tahun. Hanya keajaibanlah yang membuatnya bisa bicara dan akhirnya menjadi seorang penyanyi. Waktu kecil aku pernah tidak punya suara sama sekali karena sakit panas yang sangat tinggi sehingga membuat aku terserang step yang menyebabkan suaraku tiba-tiba hilang. Umur 2 bulan sampai umur 6 tahun. Tensi ketegangan yang semakin meningkat tentunya juga membuat Fatin, Novita, dan New Dimension dilanda stres. Untungnya sebelum gala show, Ogi Ortemus tampak sungguh-sungguh berlatih keras. 26 Mei mendatang, ia bersama Master Limbat akan melakoni sebuah pertunjukan spektakuler yang penuh bahaya. Limbat dan Ogi Ortemus akan digantung di ketinggian 25 meter dan harus menanggung beban berat pada kaki mereka. Limbat itu dia akan digantung menggunakan rambutnya dia, dan kemudian nanti kakinya akan ditambahin beban. Nah, saya akan berada di ujung rantai untuk menahan kedua rantai itu supaya Limbat tidak jatuh. Jadi balance-nya saya ada di Limbat dan balance-nya Limbat ada di saya. Pemirsa, Indonesian Movie Awards akan hadir setiap tahun dengan berbagai kejutan dan inovasi dalam penyajian acaranya. Siapa saja yang berhasil mendapatkan piala layar emas tahun ini? Tunggu event spektakulernya hanya di RCTI. Sampai di sini waktu kebersamaan kita, simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck.